Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kita masih terhubung dengan guru kita, Dr. Iwayan Mustika. Kita tahu bahwa buku-buku beliau itu sangat unik, sebagian ditulis menggunakan automatic writing gitu ya, dan itu sebuah anugerah. Saya pikir dulu itu hanya Pak Wayan yang mengalami hal-hal seperti itu, aneh gitu kan. Kesannya kan aneh ya teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya itu menjumpai banyak orang yang punya pengalaman yang sama Pak Wayan. Meskipun tidak dalam konteks automatic writing, tapi dalam konteks yang lain. Tapi prinsipnya sama gitu. Nah, saya pengen tahu kira-kira ada tanda-tandanya nggak sih Pak, ketika kemudian leluhur kita itu sedang membimbing kita dan menjaga kita, itu ada tanda-tanda yang bisa kita sadari nggak? Biasanya kalau kita memang sudah pernah terkoneksi Mas Hendra, jauh lebih mudah menyadari keterhubungan kita kalau sudah pernah terkoneksi. Artinya memang sudah sadar bahwa kita punya nomor WA-nya gitu misalnya, tanda petik begitu. Jadi kalau kita, nomor WA-nya kita kan nggak bingung lagi. Betul. Oh, sudah tercatat nomornya di kartu telepon gitu. Nah begitu juga ketika kita sudah kenal bahwa ini ciri-ciri leluhur. Besok datang lagi perintah yang lain, pesan yang lain, kita langsung ingat, oh ini dari leluhur gitu. Nah, masa kecil saya itu kan juga banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya jelasin, walaupun saya mencoba secara kritis mencari penjelasan. Contoh misalnya ketika saya cerita pengalaman itu. Pengalaman bagaimana saya sebagai ketua kelas 6 SD, toilet di kamar kelas 4 terkunci pakai gembok, nggak bisa dibuka. Dan saya merasa ada keyakinan bisa membuka, tapi tidak boleh ada orang lain yang melihat gitu. Lalu saya minta adik kelas saya itu pergi dulu. Setelah saya yakin dia agak menjauh di situ dan tidak melihat apa yang saya lakukan, saya hanya diam lalu membayangkan minta tolong semoga dibuka. Saya membayangkan itu terbuka dan cek terbuka Mas Hendra. Nah itu kemudian saya terus lakukan ketika saya punya masalah atau apapun, saya pasti membayangkan diri saya akan dibimbing oleh seseorang untuk sesuatu, untuk mendapatkan bantuan atau tuntunan gitu. Saya nggak tahu siapa yang melakukan itu. Pokoknya tiba-tiba ada, oh pakai jalan ini, atau oh jangan lewat sini gitu. Kuta itu dulu Mas Hendra, termasuk jalan tempat kita sekarang ada acara ini. Dulu kan ngeri Mas Hendra. Tapi ada momen di mana di kengerian itu saya berani lewat. Tapi ada momen saya yang biasa lewat di situ tiba-tiba merasa oh nggak boleh hari ini. Ya saya nggak tahu apa yang membuat saya kadang berani, kadang enggak, saya nggak ngerti. Dan pengalaman-pengalaman itulah belakangan baru saya sadar bahwa dulu itu saya dijagain, dijagain oleh leluhur gitu. Nah mungkin ini sesuatu yang bagi orang yang lagi belajar logika mistika gitu misalnya, menganggap ini aneh-aneh aja, nih halu dan sebagainya. Tapi di luar negeri, keterbimbingan oleh guiding angel itu hal-hal yang biasa terjadi gitu. Guiding angel, mereka menyebutnya guiding angel. Kalau kita menyebutnya ya pendampingan oleh leluhur. Mungkin ada orang-orang menyebutnya kodam. Kalau saya tidak mengenal kodam, tidak mengenal istilah ataupun apa yang disebut orang sebagai kodam gitu. Tapi di Bali dibimbing leluhur itu hal yang biasa. Udah familiar ya? Familiar, artinya coba mohon kepada leluhur supaya begini. Jadi kalau misalnya hidupnya nggak pernah sukses, selalu kegagalan penuh kegagalan, maka dia akan coba mohon petunjuk dari leluhur gitu. Mohon petunjuk, walaupun dia nggak tahu petunjuknya datang apa enggak, itu biasanya. Tapi setidak-tidaknya upaya untuk memohon tuntunan dari leluhur itu ada. Tapi kalau misalnya orang sumbu pendek, dia pasti langsung akan membantah, bagaimana mungkin leluhur sudah mati bisa menjagamu? Kenapa mohon bimbingan kok kepada leluhur? Kenapa nggak kepada Tuhan secara langsung? Iya, ya karena mereka berpikir bahwa dalam satu sisi paradoksnya,
ketika disuruh menggambarkan Tuhan, mereka nggak bisa. Apa gambaran Tuhan yang bisa kita pakai memusatkan pikiran dan berbicara seolah-olah kita berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi kenapa ketika membayangkan leluhur sesuatu yang aneh? Padahal kita tahu bahwa dulu ketika leluhur kita hidup sebagai manusia, yang dihembuskan ke dalam diri manusia itu adalah roh. Nah, itu roh itu berasal dari siapa? Kan dari Tuhan. Itu misalnya. Iya, iya. Kan berasal dari Tuhan. Apa yang nggak Tuhan kemudian? Apa yang nggak Tuhan kalau begitu kan? Jadi ketika dia kembali sebagai ruh, tapi sudah berada di alam leluhur, apa bedanya? Kalau dalam hidup dia bisa membimbing kita, kenapa sebagai ruh tidak bisa membimbing? Contoh. Aku ingin hidupku dibimbing oleh jiwaku. Aku ingin hidupku dibimbing oleh rohku, kesadaran hati nurani gitu misalnya. Kalau dalam hidup kita dibimbing oleh ruh kita, kenapa setelah mati roh itu nggak bisa membimbing? Kan aneh. Oh, iya. Logika berpikirnya di situ. Makanya KDM itu selalu mengembar-gemborkan gitu ya, Leluhur. bahwa jangan meninggalkan leluhur kita. Ya. Saya kadang tertawa Mas Hendra. Kenapa saya tertawa tentang logika mistika, tentang berbagai hal-hal yang agak bersifat sainisme. Kenapa saya demikian? Karena saya memang kecil itu dibesarkan oleh otak yang skeptis dan kritis. Otak saya skeptis, kritis, nggak mudah percayaan. Pada awalnya. Oh iya, karena sebelum saya bisa menemukan penjelasan yang bersifat masuk akal bagi saya, termasuk Tuhan, termasuk apapun itu, maka saya nggak akan percaya. Dan setelah saya mempelajari itu pun, oh jadi ini yang dimaksud orang-orang dulu. Gitu. Roh leluhur tuh begini. Gitu. Nah lalu saya tidak puas dengan asumsi saya. Pendapat saya itu kemudian saya membaca buku-buku hasil penelitian orang Barat, termasuk Journey of Soul, Many Life, Many Master, kemudian Many Life, Speak with Dead, dan berbagai hasil. Kalau orang Barat kan melakukan menulis buku biasanya dasar-dasarnya jelas. Nah, kalau baca buku orang Indonesia agak begini, saya agak bimbang. Jangan-jangan ini tanda petik ya, kurang ini gitu. Kalau orang Barat membuat saya saya lihat dulu sih ininya. Oh dia dokter, atau dia doktor, atau dia PhD atau apa gitu. Nah baru saya akan mudah mengambil sedikit kepercayaan untuk kemudian saya kaitkan dengan dunia timur, ajaran-ajaran di Bali, di Nusantara. Oh ternyata make sense. Begitu make sense, masuk akal, baru saya akan setidak-tidaknya berani menjadikan itu referensi. Nah, termasuk ketika bicara tentang leluhur dan sebagainya. Dan itu pun saya tidak akan pernah percaya sampai saya mengalaminya sendiri, memeriksa sendiri, baru saya akan yakin. Ya, kalau kita belum melihat, bagaimana bersaksi? Gitu. Oh iya. Kalau kita belum pernah mengalami langsung, bagaimana bersaksi? Bisa memberikan ini gitu. Kira-kira seperti itu Mas Hendra. Jadi berarti hubungan manusia dengan leluhur itu masih tetap bisa berlangsung, tetap bisa terjadi meskipun beliau sudah tiada. Ya, contoh gini Mas Hendra, contoh nih. Dalam konsep reinkarnasi, ada roh-roh yang harus lahir kembali untuk menebus sebuah hutang. Saya gini tadi Mas Hendra, pas saya lagi tugas di Singaraja tadi ngisi acara, begitu saya balik ke sini, sampai di sini ternyata ketahuan baju saya ketinggalan di Singaraja. Kira-kira saya lebih baik balik ke Singaraja yang saya tempuh dalam 5 jam itu, atau saya titip sesuatu pada yang ada di sana? Titip dong. Titip, biar dia yang bawa ke sini. Nah, roh leluhur itu sudah ada di alam sana. Tapi ada hutang karma, hutang pesan yang harus disampaikan. Apa sebaiknya dia lahir kembali sebagai anak kecil, bertumbuh dewasa, hanya untuk menyampaikan satu pesan? Atau dia memilih pinjam? Logis banget. Pilih pinjam dong, sampein gitu. Kan menarik. Itulah mediumisasi. Keren. Tinggal telepon aja gitu. Jadi tidak harus
untuk menyampaikan pesan tuh lewat lahir kembali dari kecil lagi gitu dari maksudnya kecil ya. lagi, sibuk-sibuk lagi. Kayak Ya, saya ya. ngeluarin mobil lagi dari parkir, dari garase, kena macet lagi, kemudian ngabisin bensin pula hanya untuk ngambil satu baju kaos yang ketinggalan. Ini kan ada hutang karma. Iya. Ini yang belum kakek selesaiin, tolong kamu selesaiin. Gitu misalnya. Udah beres. Gitu. Makanya kan ada Pak beberapa Ya. peristiwa. Saya pernah dikasih cerita sama Mbah Gatot, itu salah satu narasumber di Ngaji Roso. Ya, maka Waktu istrinya kapundhut gitu, memberikan pesan lewat ya lewat suara atau lewat apa gitu. Itu anakmu tuh ada sesuatu yang pengen disampaikan ke kamu. Oh ternyata benar. Dan ada lagi, aku naruh ini di bawah tempat ini gitu, naruh sesuatu gitu. Dibuka ternyata benar. Itu kan bukti nyata. Ya. Bahwa ternyata interaksi dengan leluhur itu sesuatu yang real gitu. Ya. Nah, di era seperti saat ini banyak sekali ajaran-ajaran dari budaya lain muncul. Hubungan kita dengan leluhur sengaja diputus. Ya. Tapi di Bali masih menyala. Ya. Terang. Ya. Mas Hendra pernah nonton film Smallville? Belum ya? Belum. Superman masa muda. Jadi cerita Superman masa muda itu planet Krypton sudah mati, sudah hancur. Tapi ayahnya si Superman namanya Jor-El gitu. Jor-El itu kemudian berwujud kecerdasan. Tapi kecerdasan yang bisa diajak berkomunikasi. Kayak kita dengan ChatGPT lah. Jadi si Kal-El atau si Superman ini, si Clark Kent ini bicara dengan ayahnya yang sudah tidak ada, tapi sebagai kecerdasan. Dia ngobrol, diskusi dan sebagainya melalui sebuah benteng yang dia buat di sudut di benua es sana gitu. Artinya dia bisa bicara dengan kecerdasan itu untuk mencapai sesuatu. Nah, kebayang nggak Mas Hendra? Kita dalam tubuh fisik ini bisa bicara dengan kecerdasan leluhur kita. Dan sekarang ini sudah mau dibuat teknologinya. Teknologi dibuat misalnya orang direkam semua cara nada suaranya, bahasanya, kecerdasannya dan sebagainya. Nanti begitu orang itu tiada, akan dibuatkan robot yang berwujud mirip seperti dirinya, tetapi ini semua AI. Jadi dia bisa berdiskusi dengan bapaknya dengan menggunakan AI yang bisa mengeluarkan suara mirip kayak bapaknya. Dan itu kita percaya. Dan kita buktikan, kita bisa lihat sekarang di media sosial, di YouTube, apapun, ada beberapa AI yang bisa meniru mirip suara orang, benar nggak? Nah, sekarang kalau itu dibentuk dalam bentuk robot, luar biasa. Nah, orang-orang dulu nggak bikin itu. Robotnya adalah medium itu sendiri. Lalu si kecerdasan ruh leluhurnya itu turun, pinjam badan, lalu ngomong. Apa bedanya? Gitu. Nggak ada yang beda. Cuman karena kita berpikir, oh ini sesuatu yang nggak masuk akal, gitu. Belum aja ketemu sih. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu gitu, kita tuh pengen tahu ini kira-kira dari sugesti, dari imajinasi, ya, dari pikiran, atau ini pesan dari leluhur, itu gimana Pak cara mendeteksinya Pak? Kalau kita berpikir lebih awal, saya akan berkata begini, itu pasti dimulai dari pikiran kita sendiri yang mengolah informasi lalu membentuk sesuatu yang bersifat informasi baru. Setidak-tidaknya kita tahu. Tapi begitu pikiran kita bertanya, ini dari mana ya? Siapa ya? Nah, itu biasanya pikiran tidak mengakuinya. Sifat pikiran kan selalu ingin mengakui. Ketika dia tidak mengakui, ini dari siapa ya? Nah, kira-kira baru ini bukan dari pikiran. Tinggal cari, ini siapa? Apakah hanya imajinasi? Apa suara-suara informasi lain yang membentuk sebuah identitas dalam dirinya? Atau memang suara-suara leluhur? Bisa kok dipantau Mas Hendra. Jadi, setidak-tidaknya sisihkan dulu. Ini suara pikiran saya, apa bukan saya? Itu aja dulu. Nah, kalau bukan saya, ini siapa? Apakah ini datang dari batin bawah sadar saya yang membentuk sebuah
sebuah identitas tertentu. Kan kadang-kadang orang mengalami yang schizofren juga merasa dengan kepribadian terbelah itu dia merasa sedang bicara dengan sesuatu. Padahal itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Itu beda lagi Mas Hendra. Nah, karena ciri orang yang bicara dengan leluhurnya, kehidupannya baik-baik saja. Tapi kalau orang schizofren, halu dan sebagainya, nggak ada kehidupannya baik-baik Mas. Oh, itu salah satu parameter ya. Ya kalau orang dibimbing sama leluhur, namanya leluhur kan nggak mungkin dibimbing ke arah yang hancur. Betul. Dibimbingnya ke arah yang lebih baik. Lihat aja kehidupannya. Dia ada orang mengaku aku dibimbing sama leluhur. Terus disuruh apa? Aku disuruh membakar rumahku sendiri. Nggak nyambung dah. Nah itu biasanya udah jangan-jangan ini halusinasi visual, halusinasi dengar gitu. Delusi, Logika berpikirnya, ilusi. roh leluhur tidak akan menghancurkan kehidupan kita, malah mencegah kita dari kehancuran. Ya, itu logika berpikir sederhananya gitu. Nah ini obrolan saya nih dengan teman-teman internal di Ngaji Roso waktu kita kemarin bikin Mi'raj Kesadaran, waktu lampu semuanya dimatiin. Ya. Itu kesimpulan kita nggak mungkin omongan kayak gini tuh based on pikiran, nggak mungkin. Ya. Pawayan bikin semua peserta menangis, merinding, bahkan kalimat-kalimat yang muncul tuh bener-bener nyentuh banget dan kayak ngalir dari awal sampai akhir gitu. Teman-teman yang penasaran nanti bisa dapetin record Mi'raj Kesadaran deh. Kalau pengen tahu ya, bisa diceritakan nggak sih Pak? Itu gimana panjenengan kok bisa? Itu bagiku blessing banget, tuh mind blowing banget, tuh luar biasa sekali gitu. Nyentuh sekali dan itu kayak enggak, ini bukan hasil pikiran orang. Gimana tuh Pak? Saya mendapatkan berkah seperti itu di tahun berapa? Saya lupa Mas. Saya lupa. Tahun berapa saya dapat berkah itu? Mungkin 2006 atau 2005, saya lupa. Dan tiba-tiba di situ tuh saya bisa membayangkan, kebayang nggak Mas Hendra? Kalau Mas Hendra naik mobil yang sering dipakai oleh kursus mengemudi. Nah tiba-tiba si orang yang baru belajar itu menyerahkan kendali mobilnya kepada si pelatihnya. Ada momen di mana si pelatih menyerahkan kepada si yang baru kursus. Nah, saya bisa merasakan diri saya, ini agak sulit sih. Memang nggak bisa ditransfer ilmu kayak gini. Tapi analoginya bisa ditangkap ya. Jadi ada momen di mana saya tiba-tiba mau mengalirkan ini. Ya saya ngomong, seperti itu saya panggil. Ya, waktu kemarin kan saya manggil. Diambil alih gitu ya. Ya Tuhan, kami begini bla 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 segala macam. Habis itu saya akan diam. Saya bisa mendiamkan pikiran nih, gimana saya menjelaskannya? Mendiamkan pikiran, lalu mengizinkan ini dipakai oleh sesuatu yang lain, gitu Mas Hendra. Nah, begitu ini dipakai oleh sesuatu yang lain, nah di situ saya sebagai pikiran seperti nungguin dia ngomong apa, gitu. Tapi bukan kesurupan, bukan. Saya hanya seperti, bukan hanya pengamat, tapi benar-benar yang menjadi silahkan ambil alih gitu. Nanti saya tinggal dengerin aja. Silahkan pakai gitu silahkan pakai, saya dengerin aja. Makanya itu benar. saya nggak boleh pakai pikiran. Sekali saya menggunakan pikiran saya untuk menyelinap masuk, itu putus Mas. Putus. Saya akan kehilangan kata-kata. Alirannya berhenti. Makanya gimana ya menceritakannya? Susah banget nih. Iya. Tapi dibilang susah ya saya nggak susah. Tapi saya tahu aliran ini seketika berhenti begitu saya mencoba masuk dengan pikiran saya, menggunakan pikiran ini, otak sebagai organ ini untuk apa? Untuk dia ngomong apa sih tadi? Gitu misalnya, langsung hilang. Tapi begitu saya hanya mengamati, saya tahu nih. Sambil kebayangkan Mas Hendra, saya mengamati sebagai pikiran di dalam. Tapi kok gini ya? kok ngalir kayak gini ya gitu. Setelah ini apa? Nggak tahu saya Mas Hendra. Oh gitu ya? Tapi saya ngamatin. Iya. Habis ini kemana? Iya. Sulit saya ceritakan. Itu lama banget loh. Teman-teman, jadi kita tuh sampai merinding. Banyak yang nangis, banyak yang merinding, lampu dimatiin semua, dan itu hampir setengah jam kali ya.
hampir setengah. Ya, hampir setengah jam nggak berhenti. Teman-teman nanti mungkin Iya. kalau penasaran lihat aja di recordnya. Dan itu tidak bisa dipaksa Mas Hendra. Nggak bisa dipaksa, Pak, Ketika ya? berhenti nggak bisa dilanjutin. Oh. Nggak bisa dilanjutin. Sama kayak tadi saya ngisi acara di Siwa Buddha itu. Begitu ngalir pengetahuan itu, Pak, ada yang komen gini, Hmm. saya juga sering merasakan yang dirasakan Pak Wayan. Gitu. Baguslah. Iya, iya. Minimal ada orang yang Iya. konfirmasi. Konfirmasi. bagus. Tapi di antara beberapa buku itu, Pak, bukunya panjenengan belasan buku tuh yang automatic writing tuh buku apa aja? Dialog rahasia automatic writing. Tapi di sana benar-benar saya bermain dua. Ketika saya bertanya, saya menggunakan pikiran. Tahu. Ketika Tahu. jawaban itu mengalir, nah itu saya nggak tahu dari mana. Sebaliknya kalau buku Saat Semesta Bicara, nah itu benar-benar saya tinggal diam, nulis. Sambil nangis, membaca apa yang keluar di tulisan itu. Pesan ayah ibu, waduh. Wah, saya sampai gini-gini. Nggak tahu mau ngerti. Setiap baca, saya nangis gitu. Iya. Banyak model-model begitu. Teman-teman yang penasaran ya dengan buku kalau Dialog Rahasia tadi kan ada aku secara pikirannya Pak Wayan yang bertanya, kemudian Ayah Ibu Semesta menjelaskan langsung lewat automatic writing. Kalau yang Saat Semesta Bicara tuh pure automatic writing, tinggal gerak sendiri aja jari-jarinya beliau. Nah, yang penasaran dengan Dialog Rahasia sama Saat Semesta Bicara, silakan hubungi nomor yang sudah tertera ya. Nomor di nomornya Mbak Dara. Teman-teman harus baca dua buku itu ya. Nah, kadang gini Pak, kenapa ada ya keluarga yang terus mengalami pola masalah yang sama tapi ini sampai lintas generasi gitu Pak? Itu Ya. kaitannya sama leluhur gimana Pak? Karena kadang leluhurnya turun, lahir dalam keluarga itu lagi untuk menyelesaikan masalah yang sama, tetapi mereka tidak mempelajari. Jadi remedi ulang, remedi terus gitu. Makanya tugas kita semua sebenarnya memutus karma leluhur. Karma diri kita sendiri sih, yang dulu pernah melakukan kesalahan, putus, jangan lakukan cara yang sama. Kan siapa ya penulis yang terkenal tuh mengatakan begini, saya lupa namanya. Banyak orang ingin berubah tapi tidak mau berubah. Jadi dia mau hidupnya berubah tapi nggak mau merubah perilaku. Nah, kita sadar leluhur kita turun ke dalam diri anak kita, cucu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dulu nggak selesai. Malah dikasih masalah yang sama berulang-ulang. Ya. Dan kapan selesainya kalau begitu? Makanya terjadilah looping. Bukan hanya looping di secara satu kehidupan, looping masalah yang sama dari kehidupan demi kehidupan gitu. Ya, gimana cara memutus karma itu Pak Wayan? Nah, ajaran agama semua sudah mengajarkan, yaitu berupa ikhlas. Ikhlas itu menyebabkan kita nggak membalas. Dengan tidak membalas itu memutus karma. Gitu. Supaya nggak diulangi lagi gitu. Ya. Dan menemukan ya pelajaran apa sih aku kok sampai mengalami hal kayak gini. Ya. Gitu. Menerima secara utuh gitu kira-kira biar dan selesai gitu Pak kira-kira ya. Jadi ada dua maksudnya utang kita di sini. Utang pelajaran karma, utang rasa karma. Utang rasa karma itu apa? Ketika dulu kita pernah membuat rasa yang baik atau buruk kepada seseorang, di saat sekarang pasti kita akan mengalami pengalaman rasa yang baik dan buruk oleh orang lain. Begitu kita ikhlas, nah di situ pengalaman itu lunas. Nah, lalu ada pelajaran. Nah, kalau pelajaran utangnya, pelajaran karmanya kita masih belum lulus, cara terbaiknya apa? Ikhlas. Ikhlas menerima orang yang nuntun kita. Kan tuntunan itu bisa datang dari mana saja. Contoh, tiba-tiba melintas video ngaji Rasul dengan berbagai narasumber. Jangan-jangan semesta punya algoritma tersendiri. Sehingga mungkin kita pernah punya pertanyaan A, B, C, misalnya tentang kejawen. Tiba-tiba muncul ngaji Rasul bersama Pak Ahmad Qasim gitu misalnya. Atau tentang hal yang lain, ketemu ngaji Rasul dengan narasumber yang ini. Nah, itu salah satu cara kita sadar bahwa, ini penuntun saya dikirim. Ikhlas menerima pengetahuannya, udah beres. Iya. Cuman kalau kita nolak,
kafir, tertutup pada pengetahuan-pengetahuan baru. Itu bisa Itu datang kafir. dari mana-mana, dari Instagram, dari mana-mana. Saya ngalami kayak gitu. Cuman kita ngabaikan. Saya pengen sesuatu, tiba-tiba langsung ditunjukin lewat Instagram. Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan ya, Pak. Kayak gitu Mas Hendra. Iya. Nah, kita harus ikhlas menerima. Hmm. Ya. Tapi kalau ada bagian yang tidak kita suka, udah singkirkan aja yang tidak kita suka. Tapi pasti ada bagian-bagian yang sebagiannya penting. Ya. Kalau misalnya ada yang menjadikan berdharma itu sebagai solusi untuk memutus karma, gimana Pak? Ya, kalau berdharma itu kan membuat kita terbebas dari karma berikutnya. Tapi yang duluan kan tetap harus kita terima dengan ikhlas. Dharma itu artinya niskama karma. Apa artinya niskama karma? Karma artinya perbuatan, nis itu artinya tidak, kama itu artinya nafsu. Jadi perbuatan yang tidak didasarkan atas nafsu, itulah disebut kebenaran atau dharma atau kewajiban. Jadi kalau kita sebagai orang tua merawat anak, itu kan dharma. Bukan ada aku merawat anakku supaya nanti aku dirawat sama anakku, kan bukan begitu. Itu kan berharap kembali namanya itu. Makanya banyak orang tua bisa menderita, tahu nggak kamu waktu kecil aku yang berikan uang banyak, tapi setelah kamu bisa kerja kamu nggak pernah ngasih uang ke papa, mama dan sebagainya. Nah itu kan menderita kita karena berharap kembali gitu. Nah dharma itu adalah perbuatan yang bersifat kewajiban yang didasarkan atas kebenaran. Memang kebenaran saya sebagai orang tua yang merawat anak, kebenaran saya ditugas seperti ini ya berbagi pengetahuan gitu. Bukan mengharapkan utamanya hasil gitu. Judul buku Pak Wayan yang terbaru apa? Mahabharata. Salah, ya? Mengupas hakikat Mahabharata. Iya. Hakikat Mahabharata. Teman-teman bisa pesan di admin ya. Terakhir Pak di tema ini, di sesi ini, terus kan mungkin ya teman-teman khususnya yang anak muda-muda gitu. Gimana sih Pak? Ada nggak bimbingan cara menghormati leluhur kita yang benar itu gimana gitu Pak? Hormati diri sendiri. Kaitannya hargai diri apa? sendiri. Karena kita adalah hasil dari leluhur kita. Kita ini produk. Ibu kita produk dari leluhur kakek kita. Kita adalah produk dari ibu kita. Sehingga kalau kita ingin menghormati kakek kita, hormati diri kita. Hormati produk dari kakek kita, yaitu ayah dan ibu kita. Jadi sesederhana itu. Jangan sampai misalnya kita hormat pada leluhur, sering sembahyang, berterima kasih pada leluhur, tapi menyakiti diri sendiri, menyakiti orang tua. Yang lebih esensi ya, tentang menghormati diri kita sendiri itu tadi yang lebih esensial. Karena kita produknya. Sama dengan kalau kita ingin menghormati Sang Pencipta, caranya paling mudah apa? Hormati ciptaannya. Ini paling gampang. Karena kalau mau menghormati Sang Pencipta, ketemunya di mana? Kan kita ketemu Sang Pencipta pada ciptaannya. Gitu. Nah, sesederhana itu. Kalau ingin menghormati leluhur, hormati warisannya. Misalnya, leluhur Nusantara mewariskan apa? Ajaran. Hormati ajarannya. Apalagi diwariskan nilai-nilai luhur, hormati nilai leluhurnya. Dia mewariskan tanah misalnya, hormati tanahnya. Leluhur menyatukan Nusantara, jangan kita yang memecah belahnya. Gitu. Kalau kita memecah belah, berarti sama aja kita nggak menghormati leluhur. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan teman-teman tadi, untuk mendapatkan buku-buku Pak Wayan Mustika, semuanya saya bisa lihat di mana itu, nomor udah tertera. Buku Pak Wayan, silakan hubungi nomor itu. Semua buku-bukunya Pak Wayan nanti bisa didapatkan sahabat semuanya lewat admin Ngaji Rasul. Habis ini teman-teman, kita ada sesi terakhir. Kita akan melihat lebih dalam tentang misi jiwanya Pak Wayan Mustika.